Dan perkenalkan, saya Putri Widayanti yang pada kesempatan kali ini akan berpidato dengan tajuk Tumbuhkan Bahasa Indonesia dengan 5M. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini. Dan hadirin yang berbahagia, sebanyak 8.954 pembelajar bahasa Indonesia untuk pengajaran asing tersebar di 30 negara. Bahasa Indonesia untuk pengajaran asing sendiri memiliki tujuan untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia, termasuk mengenalkan masyarakat dan budaya Indonesia. Lantas bagaimana dengan penutur asli bahasa Indonesia sekarang ini? Bisa kita lihat saat ini banyak anak muda yang lebih menggemari bahasa asing. Atau tren yang dikenal saat ini bernama bahasa anak jaksa. Sebagai contoh, I better mengungkapkan my feeling with him, atau artinya aku merasa lebih baik setelah mengungkapkan perasaanku padanya. Memang di sisi lain, adanya tren ini bisa mengasah bahasa Inggris kalangan muda. Namun selayaknya mata pisau, pasti ada sisi baik dan juga sisi buruknya. Sisi buruknya adalah mereka akan lebih terbiasa menggunakan bahasa asing dan bahasa ibu atau bahasa kita sendiri semakin lama akan tergerus, mengalami penyimpangan pada kaidah bahasa dan lama-kelamaan akan ditinggalkan. Hadirin yang berbahagia, sebagai generasi muda, kita harus bisa menghargai kekayaan bangsa, terutama bahasa. Lantas bagaimana cara menumbuhkan bahasa Indonesia pada kalangan muda saat ini? Kita dapat menumbuhkan bahasa Indonesia dengan menggunakan 5M. M yang pertama adalah menggunakannya. Sudah pasti cara paling ampuh adalah menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengkomunikasikan bahasa Indonesia dan juga melakukan interaksi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut dilakukan supaya kita lebih terbiasa untuk menggunakan bahasa Indonesia. M yang kedua adalah membaca buku sastra Indonesia. Buku merupakan salah satu hal yang perlu kita baca karena bisa menambah perbendaharaan kosakata. Selain itu, buku juga digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan atau menumbuhkan bahasa Indonesia. Banyak buku yang tentunya menarik bagi kalangan muda, seperti halnya novel-novel bergenre romansa, cerpen, pantun, puisi, dan lain sebagainya. M yang ketiga adalah menonton film bahasa Indonesia. Menonton film adalah kegiatan yang sangat digemari oleh kalangan banyak. Mengapa? Karena selain kita menonton atau melihat visual dalam sebuah film, kita juga bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh aktor, sehingga hal tersebut bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasanya. M yang keempat adalah mendengarkan musik. Dewasa ini lagu berkembang dengan sangat pesat dan beragam. Kita bisa mendengarkan lagu berbahasa Indonesia. Terlebih bahasa Indonesia ini memiliki diksi-diksi yang indah. Jadi dengan membiasakan diri untuk mendengarkan musik berbahasa Indonesia, maka kita secara langsung juga bisa tambah dalam mencintai bahasanya. Dan M yang kelima adalah memberi ruang imajinasi untuk bermain bahasa. Jadi memberi ruang imajinasi di sini
Kita dapat melakukan suatu hal seperti membuat sebuah pantun, ataupun puisi, cerpen, ataupun kita bisa melakukan hal seperti bermain drama, atau contoh kecilnya dengan mengkomunikasikan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, melalui 5M tersebut, kita bisa meningkatkan kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Mari mulai sekarang kita lestarikan bahasa Indonesia. Karena sebagai generasi muda, kita harus bisa menghargai kekayaan bangsa, terutama bahasa. Karena seperti yang dikatakan semboyan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai atau menjunjung tinggi budaya dan bahasanya. Dan Guru Irian, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Salam budaya.